Jangan lupa di-subscribe. Pengamat politik Tony Rosid menuding PLT Ketua Umum P3 Mardianto berusaha menjauhkan P3 dari Anies Baswedan. Padahal dukungan akar rumput mengarah pada ex-gubernur DKI Jakarta tersebut. Kisruh P3 terus berlanjut, gara-garanya cuma karena beda dukungan di Pilpres 2024. Pemilih P3 umumnya dukung Anies. Sementara DPP P3 berupaya tidak ke Anies. Suharso Monoarfa, Ketua Umum P3, sebelumnya dianggap tidak tegas untuk halangi dukungan kader P3 ke Anies. Suharso diyakini masih terus mengakomodir aspirasi arus bawah ke Anies. Akibatnya Suharso dikudeta, Mardianto menggantikan Suharso sebagai PLT Ketua Umum P3. Surat dari Menkumham segera turun sebelum Suharso sempat melakukan gugatan, kata Tony dalam keterangan persnya. Ia menambahkan, One Team Press Jokowi ini nampak terus bergerilya untuk mendorong DPC P3 dukung Ganjar Pranowo. Semua orang tahu Ganjar adalah calonnya Jokowi. Sebagian divisi P3 telah deklarasi Anies, sebagian yang lain deklarasi Ganjar. Sementara pemuda Ka'bah, Ormas Underbow P3 tetap kukuh dukung Anies. Tambahnya, ia menyebut muncul Forum Ka'bah Membangun atau FKM yang diprakarsai oleh mantan Bendahara Umum P3 Habil Marati yang menampung para kader P3 dan simpatisannya untuk mendukung dan mendeklarasikan Anies. Pemilu 2019, suara P3 mengecil, 20 kursi di DPR hilang, hanya tinggal 19 kursi. Penyebab utamanya karena P3 tidak aspiratif terhadap para kader dan pemilihnya. Hal yang sama sepertinya akan terulang di pemilu 2024. P3 tidak aspiratif terhadap konstituennya. Para analisis politik melihat P3 sedang berjalan ke alam kuburnya. Situasi seperti ini akan menyulitkan P3 untuk recovery, bahkan bertahan dengan elektabilitas 4,52 saja dan sangat berat. Tambahnya, ia mengingatkan kondisi P3 saat ini lebih parah dari pemilu 2019. Artinya, besar kemungkinan P3 tidak akan memiliki anggota DPR lagi di Senayan pasca 2024. Perolehan suaranya kurang dari 4%, tidak memenuhi syarat parliamentary threshold. Siapa yang bertanggung jawab dan layak disalahkan? Tentu semua kader akan menyalahkan PLT Ketua Umumnya. Ia dianggap paling bertanggung jawab atas berakhirnya sejarah P3. Tudingnya, hanya satu cara menyelamatkan P3. Apa itu? Akomodir aspirasi konstituen yang menginginkan Anies presiden. Artinya, P3 mesti ikut usung Anies Nyapres di 2024. Tentu pilihan ini akan memaksa P3 berhadapan-hadapan dengan istana yang menginginkan Ganjar dicalonkan oleh P3 dan anggota koalisi Indonesia Bersatu atau KIB lainnya. Jika Anies tidak nyapres, P3 ada peluang selamat. Tapi jika Anies nyapres dan P3 berada di luar gerbong Anies, maka sejarah besar kemungkinan akan mengubur partai berlambang Ka'bah ini. Disadari atau tidak, kemungkinan ini yang akan terjadi. Tutupnya, Presiden Jokowi terang-terangan dukung sosok ini, bukan Ganjar. Ditanya mengenai restu yang diberikannya kepada Prabowo Subianto, Presiden Jokowi mengatakan telah memberikan dukungannya kepada Menteri Pertahanan tersebut sejak awal. Sudah sejak awal kok restu-restu, sejak awal saya menyampaikan mendukung beliau, kata Jokowi di Parlemen Indo Defense 2022 Expo dan Forum di Jakarta International Expo Kemayoran Jakarta Pusat, Rabu 2 November 2022. Mendengar pernyataan Jokowi tersebut, Prabowo yang berada di samping Jokowi pun kemudian langsung meluruskan pernyataan Jokowi. Ia menyebut hal itu terkait dengan konteks pertahanan, bukan pemilu 2024.
Ini pertahanan, kata Prabowo singkat. Kemudian saat ditanya apakah ada wejangan yang disampaikan kepada Prabowo di pemilu 2024 nanti, Jokowi mengaku sudah sering saling tukar pikiran dengan Prabowo. Keduanya sering membahas terkait bagaimana Indonesia ke depannya. Ya, kita tukar-menukar pikiran mengenai bagaimana Indonesia ke depan. Saya kira biasalah berbicara, bukan sering, terlalu sering dengan Pak Menhan itu, ujar Jokowi.